Ya pemirsa, dalam reshuffle kemarin Presiden Joko Widodo hanya mengganti 2 menteri saja. Padahal sebelumnya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju sempat disorot oleh Presiden. Reshuffle akhirnya dilakukan pemirsa oleh Presiden Joko Widodo di tengah sejumlah survei yang menunjukkan adanya penurunan kepuasan publik pada pemerintah. Namun dari sejumlah nama yang diduga akan diganti, nyatanya hanya Menteri Perdagangan dan juga Menteri ATR BPN yang terkena reshuffle. Meski sempat ditegur oleh Presiden, sejumlah menteri masih dipercaya untuk mengemban tugas. Sebut saja Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto yang disebut juga kena tegur karena menggulirkan isu wacana penundaan pemilu. Kemudian selain itu Presiden Joko Widodo juga pernah menegur Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan juga Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim. Presiden geram karena kementerian tersebut banyak menggunakan produk impor yang sebenarnya bisa diproduksi di dalam negeri. Ya, pengamat politik Henry Satrio pemirsa menyebutkan bahwa reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Presiden kemarin hanya untuk memenuhi janji Jokowi kepada parpol pendukung pemerintah. Menurutnya reshuffle tersebut sangat bernuansa akomodatif politik. Menurutnya perombakan yang dilakukan oleh Presiden terhadap para pembantunya tersebut di luar ekspektasi masyarakat. Henry pun juga mengatakan keputusan Presiden tersebut merupakan upaya untuk mengakomodir atau mengakomodasi kepentingan partai politik pendukung pemerintah. DPR RI fraksi Partai Nasdem pemirsa Taufik Basari berharap kinerja pemerintahan semakin baik setelah adanya perombakan kabinet atau reshuffle. Ya, Taufik mengatakan pergantian menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Namun, ia pun juga berharap perombakan yang terjadi bukanlah untuk kepentingan politik semata. Diharapkan ada perbaikan kinerja setelah reshuffle ini dilakukan. Kita lanjutkan kembali pemirsa perbincangan pada malam hari ini. Saya langsung saja ke Bang Rey. Bang Rey, nama-nama yang tadi sudah kita sampaikan bahwa nama-nama yang sempat disentil oleh Presiden, sempat ditegur oleh Presiden begitu ya. Kita membayangkan bahwa ini akan menjadi warning sebenarnya untuk menteri tersebut. Tapi nyatanya aman posisi. Bahkan Presiden juga tidak menyentuh sama sekali kaitannya dengan ketua umum partai politik yang memang berada di dalam jajaran menteri begitu. Apa sebenarnya yang ingin diwacanakan atau mungkin diagendakan oleh Presiden? Kita nggak tahu sebetulnya ya. Tapi kalau disebut bahwa reshuffle ini syarat dengan akomodasi politik, saya kira nggak berlebihan. Nggak berlebihan. Karena nama-nama yang mencuat selama ini di publik sebaiknya diganti atau di reshuffle itu faktanya jangankan diganti, direposisi aja tidak, gitu kan? Ya, misalnya ada yang menyebut Menteri BUMN, ya kan? Ada yang menyebut Menteri Pertanian gitu. Dan sering bukan hanya pada bulan ini kan, jauh sebelumnya misalnya pada bulan Maret ketika Presiden menyentilnya juga orang udah menganggap akan terjadi sesuatu ya terhadap anggota kabinet dari partai politik tertentu gitu. Itu yang saya sebutkan, jangankan di reshuffle, dipindah aja kagak gitu kan. Termasuk Presiden yang nyentil menteri yang terlalu sibuk dengan kampanye gitu. Tersebut dengan kampanye macam-macam gitu ya. Jadi tidak direposisi, bahkan tidak di reshuffle, bahkan tidak direposisi gitu. Apa artinya? Artinya karena kekuatan-kekuatan politiknya ini memang bersinergi untuk menahan itu gitu ya. Nah, kenapa saya sebutkan begitu? Misalnya begini, mengapa PAN mendapatkan posisi yang cukup strategis di anggota kabinet, yaitu Menteri Perdagangan. Padahal yang paling belakang masuk, ya kan? Ya tadi disebutkan nggak berkeringat, ya. Dan kedua dibandingkan dengan P3, mestinya jasa P3 jauh lebih tinggi, tapi cuma dapat itu saja gitu ya, dapat 1 kursi juga gitu. Nah, ini menurut saya nggak bisa dihindari dengan mereka mengikat diri dalam satu nama yang disebut Koalisi Indonesia Bersatu gitu. Jadi PAN sekarang sepertinya mendapat support dari Golkar dan P3 untuk mendapatkan posisi strategis itu, yaitu jabatan Menteri Perdagangan ini kan. Nah itu satu hal gitu. Nah yang lain tentu saja akan bertahan, partai-partai yang lain kami juga nggak mau dan seterusnya termasuk di dalamnya. Katakanlah misalnya Nasdem, ya, katakanlah misalnya PDI ataupun mungkin juga Gerindra dan seterusnya itu, nah mereka juga akan melakukan. Akibatnya kemudian ya yang kita lihat sekarang ini, akibat yang kena adalah anggota kabinet
dari non partai politik, karena itu yang paling minim resikonya gitu ya, lalu ditambahi dengan atau diganti dengan anggota kabinet dari partai politik gitu. Karena itu memperkuat politik. Tapi ini menurut saya semu ya, yang koalisi-koalisi ini semu juga bagi presiden gitu. Nggak usah jauh-jauh lah, misalnya ketegangan antara presiden dengan PDI misalnya sebagai partai pendukung utama itu mulai kelihatan menyebar ini, terlihat di mata publik, manakala PDI terlihat berbeda calon presidennya dengan yang diasumsikan orang dengan Pak Jokowi. Orang mengatakan Pak Jokowi terlalu dekat dengan Ganjar misalnya begitu ya, sementara PDI agak menolak dengan Ganjar, dan kita mendengar nih pernyataan-pernyataan anggota PDI Perjuangan yang mulai mengkritik memangnya ke Ganjarnya kira-kira, tapi sedikit banyak juga mengarus kepada Pak Jokowi gitu. Dan suasana ini nggak akan tertahankan oleh Pak Jokowi. Itu yang saya sebutkan tadi. Kalau nanti partai-partai ini yang saya sebut dengan 3 koalisi kelihatan di dalam internal kabinet ini gitu, memilih calon presidennya masing-masing, ketegangannya dengan sendirinya akan muncul. Dan itu sudah mulai terasa Sudah saat terasa. ini gitu misalnya, ya. taruhlah misalnya ini kita andaikan saja sebagai gambaran meskipun belum tentu itu bentuknya ya. KIP punya calon presiden sendiri ya, kemudian PDI dan Gerindra punya calon presiden sendiri. Nasdem dengan PKB punya calon presiden sendiri. Mereka lah nanti tanda kutip yang bertengkar di lapangan gitu loh. Calon presiden kalian itu apa? Calon presiden kalian ini apa? Gitu. Bagaimana presiden akan mengelola konflik-konflik di lapangan itu dan masuk ke dalam istana? Sementara yang masuk ke dalam istana itu adalah kepala-kepalanya juga. Gitu, kan? Kalau bukan kepalanya kan sang kepala kan mendatangkan presiden, kami akan ingatkan supaya anggota kami jangan terlalu begitulah dalam kampanye misalnya begitu ya, dan seterusnya itu gitu. Jadi saya sih membayangkannya begitu, dan oleh karena itu solusi yang tersedia bagi presiden itu menurut saya cuma 2. Pertama, mengikat para menteri itu untuk betul-betul fokus sesuai dengan keinginan presiden per Maret ya 2022 yang lalu, fokus kata presiden ya. Dan yang kedua adalah membebaskan anggota kabinetnya untuk betul-betul udahlah kampanye aja habis-habisan untuk mendapatkan suara gitu ya. Itu yang Anda bilang akhirnya nanti akan ada reshuffle. Dan sendiri akan terjadi reshuffle gitu. Oke, artinya masih akan ada PR sebenarnya bagi presiden begitu. Mas Edi, boleh Anda menanggapi begitu ya tadi apa yang disampaikan oleh Bang Rey gitu, bahwa memang ini adalah salah satu sebenarnya PAN mendapatkan posisi atau posisi menteri yang memang cukup strategis gitu ya, jabatan Menteri Perdagangan begitu. Bahkan ada yang mengindikasikan ini adalah sebuah panggung politik sebenarnya untuk menuju ke tahun 2024. Ya, saya rasa pertama sebagai konsekuensi logis dari bergabungnya PAN ke dalam pemerintahan sebagai partai yang mendukung pemerintahan, dan kita sudah komit untuk mendukung, mengawal pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin sampai dengan 2024, ya sebagai konsekuensinya kita harus ikut berpartisipasi secara aktif di dalam mengusung program-program yang memang saat ini menjadi program-program penting, strategis, dan urgent yang harus dilakukan. Nah, oleh karena itu memang kita diberikan kesempatan untuk mengisi salah satu portfolio di dalam kabinet. Nah, pemilihan portfolio itu tentu berdasarkan pertimbangan yang matang yang dilakukan oleh Bapak Presiden. Dan saya rasa untuk kita dalam kesempatan ini PAN mendorong Pak Zulkifli Hasan sebagai salah satu bentuk untuk memberikan kader terbaik kita dengan rekam jejak. Pertama, beliau sebagai pengusaha sudah punya rekam jejak yang sangat panjang. Kedua, sebagai menteri sudah paham bagaimana pekerjaannya di dalam birokrasi kementerian. Ketiga, beliau itu anggota DPR 4 periode. Jadi sebagai mitra dari DPR ketika Pak Zul akan menjalankan tugas sebagai Menteri Perdagangan, beliau sudah sangat paham bagaimana berkomunikasi dengan DPR. Jadi saya kira beliau itu sangat lengkap untuk menjadi menteri yang mengisi portfolio yang memang portfolio dianggap sangat strategis. Apalagi Pak Zul sudah mengatakan dari awal bahwa salah satu tugas pokoknya adalah bagaimana bahan pangan itu bisa tersedia dan terjangkau. Ya, tentu juga disertai dengan isu-isu impor yang selama ini memang menggerus devisa kita,
Dan ketiga juga Pak Zul akan berfokus kepada berbagai perjanjian-perjanjian dan dialog dan negosiasi perjanjian bilateral, multilateral, ya, apalagi saat ini itu sangat mempengaruhi perdagangan luar negeri kita. Ditambah lagi Indonesia itu di dalam presidensi G20 saat ini memegang peran yang sangat penting adalah perdagangan. Nah, perdagangan ini menjadi satu fokus di mana Pak Zul juga paham bahwa ini adalah satu tugas penting di samping urusan dalam negeri yang memang sangat kritikal dan sangat krusial ditangani segera, tetapi ada hal-hal yang juga diperlukan untuk menunjang posisi kita sebagai presiden G20 agar masalah perdagangan ini juga bisa tertangani dengan baik. Jadi saya kira multitasking yang akan dilakukan oleh Pak Zul itu mendapatkan dukungan penuh dari kementerian, dan dengan latar belakang rekam jejak beliau pernah memegang Kementerian Kehutanan yang juga tidak kurang kompleksitas permasalahannya, kami yakin Pak Zul mampu untuk melakukan itu. Jadi dan oleh karena itu saya bilang tidak perlu kemudian dibuat dikotomi antara mereka yang hadir di kabinet sebagai perwakilan parpol, bentuknya adalah akomodasi politik, atau mereka yang sebagai profesional. Saya kira kembali lagi saya tegaskan apa yang saya sampaikan di awal, menteri-menteri profesional itu juga ada dan banyak. Apalagi mereka-mereka yang punya etos kerja yang kuat, punya integritas, apalagi loyalitas dan dedikasi terhadap pekerjaan yang ditangani. Dan sebagai orang yang sudah mendampingi Pak Zul sebagai sekjen partai selama 7 tahun, itulah yang saya lihat. Determinasi Pak Zul itu kuat sekali, dan saya yakin beliau mampu untuk mengatasi masalah-masalah yang memang diperlukan solusinya dalam waktu dekat itu secara baik. Baik, Mas Edi, salah satu posisi yang sudah ditinggalkan begitu ya oleh Pak Zulhas, karena sekarang Pak Zulhas sudah menjadi Menteri Perdagangan, adalah posisi Wakil Ketua MPR RI ini. Dari PAN sendiri apakah memang sudah menyiapkan untuk mengganti beliau begitu di posisi Wakil Menteri? Muncul nama Anda sepertinya sebagai Wakil Ketua MPR ini, Mas Edi. Pak Zul sebagai Ketua Umum tentu memegang prerogatif untuk menentukan siapa yang akan ditempatkan. Dan saya yakin beliau memiliki pertimbangan-pertimbangan yang matang untuk menempatkan nanti kader PAN yang nanti akan duduk di kursi pimpinan MPR. Dari 44 anggota DPR yang kita miliki, nanti akan dipilih salah satu, dan kami yakin bahwa itu adalah pilihan yang paling tepat yang akan diberikan oleh Pak Zul. Ya, benar nama Anda juga muncul di situ ya, Mas Edi ya? Kita punya banyak kader yang senior, kader yang kompeten untuk menduduki posisi tersebut. Jadi saya kira semua itu di dalam pertimbangan Pak Zul, dengan tidak menyebut nama satu persatu, tetapi saya kira banyak yang memiliki kompetensi, memiliki peluang dan posisi untuk menduduki posisi penting tersebut. Baik, sepertinya salah satunya Anda juga nih yang berpeluang untuk mengisi posisi tersebut. Saya ke Mas Herzaki. Mas Herzaki, ini suara oposisi semakin kecil, semakin menipis gitu ya. Bagaimana ini komentar dari Anda? Kalau dari kami melihatnya begini, justru malah ya, kalau kami berada di luar berarti teman kami hanya satu, seakan-akan seperti itu, Mbak. Ya. Kenyataannya adalah, mohon maaf gitu, bahwa menuju Pileg 2024, menuju Pilpres 2024, sebenarnya ini sudah tidak ada lagi. Kalau kami lihat, katakanlah di satu sisi partai pendukung pemerintah dan partai yang tidak berada di dalam pemerintahan, karena setiap partai akan berjuang masing-masing sebenarnya untuk bisa berhasil di Pileg dan juga Pilpres. Nah, khusus Pilpres tentu harus berkoalisi. Jadi sana sudah kurang relevan gitu. Tetapi kalau kita bicara mengenai konteks pembangunan, kami tetap saja bergerak selama ini menyampaikan, memperjuangkan ya harapan, aspirasi dan juga keinginan rakyat itu kan tidak melihat apakah ada temannya atau tidak. Karena bagi kami, teman kami adalah rakyat. Demokrat ini kan berkoalisi dengan rakyat gitu, Mbak. Okay. Jadi apapun akan kami lakukan, ya kebijakan pemerintah yang kami anggap baik untuk rakyat pasti akan kami dukung. Tetapi saat kebijakan pemerintah, misalnya waktu itu kita lihat ya ada Omnibus Law, waktu penanganan virus Delta ya, varian Delta, kemudian juga kemarin mengenai 3 periode, kemudian juga mengenai minyak goreng, ya kami mohon maaf gitu akan sangat keras dan kencang mengingatkan pemerintah, karena ini benar-benar membuat rakyat semakin sulit dan tidak mudah hidupnya. Nah, kalau kami juga sekali lagi menyoroti juga nih sebagai pihak yang berada di luar pemerintahan, berharap sebenarnya reshuffle ini, kalau dulu ya Mbak, ketika Presiden ke-6 RI, Bapak SBY, ketika akan melakukan reshuffle, pertimbangannya adalah bagaimana reshuffle yang dilakukan ini bisa memberikan solusi bagi permasalahan di kabinet, di pemerintahan, maupun juga ya yang dihadapi oleh rakyat. Gitu.
Jadi reshuffle itu adalah sebagai suatu bentuk solusi. Ya, dengan demikian kinerja pemerintahan semakin baik, manajemen kabinet semakin efektif, dan hasilnya dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Tetapi sekarang memang kita kemudian bertanya-tanya, apakah reshuffle ini benar untuk sebagai suatu solusi? Ataukah, mohon maaf nih, tadi disebut oleh Bang Ray Rangkuti nih secara sekilas ya, apakah ini hanya alat tekan saja gitu sebenarnya? Ya, bahwa ternyata PAN sudah bergabung awal di dalam koalisi tetapi belum juga mendapatkan jatah, dan baru sekarang setelah pembentukan KIB. Nah ini kami agak mengkhawatirkan sebenarnya kalau ternyata kompensasi dari pembentukan KIB, karena ini berarti ada intervensi Mbak atas kedaulatan partai politik dalam berkoalisi dan juga memilih calon presidennya, wakil presiden di 2024. Nah kami harap kekhawatiran ini tidak terjadi gitu, bahwa ini benar hanya karena memang bagian kompensasi karena sudah bergabung di koalisi pemerintahan, bukan karena berkeinginan atau ternyata mengikuti keinginan membentuk KIB. Nah yang terakhir Mbak, kami harapkan juga reshuffle ini bukan bagian dari drama, ya hanya sekedar mohon maaf mengalihkan perhatian sejenak kita dari permasalahan besar yang terjadi di bangsa ini, ya di negara ini, saat harga-harga terus melambung tinggi. Di saat negara lain sudah mengalami inflasi di awal tahun, kita baru mulai nih Mbak trennya. Nah ini agak mengkhawatirkan juga nih gitu. Baik, walaupun tadi sebenarnya Mas Edi juga sudah mengatakan sebenarnya kapasitas atau mungkin pengalaman dari Pak Zulhas ini sendiri juga sudah sangat mumpuni begitu ya, dari sisi manajerial, pengalaman beliau juga sebenarnya sudah bisa untuk diposisikan begitu sebagai seorang Menteri Perdagangan dan sudah cukup tahu sebenarnya kondisi di lapangan. Iya, tetapi di kabinet ini memangnya, mohon maaf, selama ini apakah memang tidak ada orang-orang yang kompeten juga? Permasalahan kan bukan hanya sekedar satu individu, tetapi bagaimana manajemen kabinet ini bisa berjalan dengan efektif dan ada kebersamaan, dan paling penting tadi diingatkan juga oleh Mas Ray Rangkuti bahwa fokus gitu. Kalau kita tidak fokus ya memulihkan ekonomi saat ini, ya menangani permasalahan-permasalahan besar bangsa, ya bagaimana ini bisa berjalan dengan baik gitu. Baik, artinya ada sedikit keraguan begitu dari Anda sebagai Partai Demokrat terhadap manajemen dari kabinet ini atau seperti apa? Ya, kami melihatnya seperti itu. Ini permasalahan besarnya adalah manajemen di kabinet sebenarnya, bukan sosok-sosok dari menteri. Karena kan mohon maaf, Mbak, pemimpin kabinet ini ya bisa dengan mudah menggantikan dan merubah atau misalnya katakanlah memastikan siapa yang menjadi menteri. Kan ini kan kekuasaannya penuh nih, Mbak, sebagai hak prerogatif beliau. Ya, kan tadi kami sampaikan di awal tidak ada visi-misi menteri, yang ada visi-visi presiden gitu loh ya. Nah, yang paling penting bagaimana, mohon maaf nih, kok kita sempat dengar desas-desus misalnya informasi kalau malah presiden membiarkan dan mengasih blessing kepada menteri-menterinya yang ingin melakukan kampanye untuk 2024. Kan jadi lucu gitu kan, seharusnya dia menegur dong kalau yang ingin melakukan kampanye. Karena seharusnya sebagai menteri kan bukan jalan untuk bisa berkampanye Mbak. Iya, baik. Menggunakan fasilitas negara, tetapi fokus membantu presiden menyelesaikan permasalahan-permasalahan besar bangsa ini gitu loh. Nah ini yang kami benar-benar soroti dan berharap bahwa ya tadi teman kami ya, senior kami Bang Edi, kami berharap sebagai anggota baru di kabinet bisa memberikan contoh gitu, ya kan, bahwa benar nih. Baik, artinya apakah memang posisi menteri ini justru akan dijadikan sebagai posisi untuk curi start begitu ya untuk menuju ke 2024? Nanti kita bahas ya Mas Herzaki ya, kita masih ada di segmen berikutnya. Bang Ray, Mas Edi, kita akan bahas gitu ya kaitannya dengan curi start ini di tahun 2024. Pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.